Ya, saudara, kita masih berbincang terkait dengan kegiatan SIPFEX kelima Forum Bisnis dan juga Eksibisi Rumput Laut yang terbesar yang diselenggarakan kali ini Yogyakarta sebagai tuan rumahnya. Nah, kira-kira siapa sajakah pembicara-pembicara yang dihadirkan dalam Forum Bisnis kali ini? Kita lanjutkan perbincangannya bersama dengan Bapak Insinyur Bambang Sukaca MP. Beliau adalah Kasubdit Informasi dan Promosi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dan juga Kadinas Kelautan dan Perikanan DIY Bapak Dr. Andung Pribadi Santoso MKes. Terkait kembali ke kegiatannya dulu ya Pak ya. Ini kalau pembicara-pembicara yang dihadirkan dalam kegiatan ini siapa saja ini Pak dan dari mana saja? Ngepek ini. Ya, silakan Pak. Saya sampaikan saja karena sebagai panitia daerah ini kalau semua lancar ya selama 3 hari itu pada forum format dengan plenary session jadi talk show interaktif itu ya seperti ini. Ada para pembicara antara lain dari Bapak Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Bapak Rizal Ramli. Ya, kemudian ini dengan topik kebijakan pemerintah dalam mendukung bisnis rumput laut yang berkelanjutan. Kemudian juga dari Menteri Perindustrian, peta jalan industri rumput laut. Ya, ini oleh Bapak Saleh Husin, Menteri Perindustrian dan Kebijakan Investasi mendukung pengembangan bisnis rumput laut di Indonesia oleh Bapak Franky Sibarani, ini Kepala BKPM Nasional. Dan tentunya setelah itu ada keynote speaker ya, artinya sebagai yang untuk pembuka itu dari Ibu Menteri Kelautan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Kemudian plenary kedua topiknya peluang bisnis. Tadi kebijakan, sekarang peluang bisnis dan pasar untuk produk berbasis rumput laut. Ini antara lain dari para pembicara luar negeri ini, FAO representatif Mr. Mark Smulders, kemudian dari Mr. Hans Pors, ini dari Seaweed Export ya, ahli untuk rumput laut. Kemudian dari Mr. Marcel Solante, ini Seaweed Industry Association of the Philippines. Filipina ini juga sangat kuat rumput lautnya. Kemudian pemanfaatan rumput laut sebagai energi terbarukan. Ini Mr. Douglas Kalworth, ini dari Denmark ya Pak ya? Dari Belanda. Dari Belanda ya, dari Intrada Group. Kemudian yang plenary 2 ini ditutup dengan permintaan agar yang tadi Mbak Isya sampaikan untuk industri makanan di pasar domestik dan global. Ini oleh Mr. Lino Paravano dari PT Java Biokoloid ya. Kemudian plenary 3 yang terakhir ini topiknya kalau di kebijakan pasar, kemudian pengembangannya produk berbasis rumput laut itu dari Indonesian Seaweed Export Profesor Dr. Jana ya. Ini tren global pengembangan produk berbasis rumput laut. Kemudian juga dari pengelolanya sendiri, pengembang produknya ini dari PT Algae Sumba Timur Lestari ya. Itu kemudian yang selanjutnya dari Profesor Dr. Gerd Klok, ini tentang industri farmasi, kebutuhan dan persyaratannya, dan berbagi pengalaman dalam tantangan bisnis ini dari Mr. Soeharto, itu dari PT Hidrokoloid Indonesia. Dan setelah plenary session ini diikuti dengan business forum, B2B, business to business. Jadi ini memang kalau lihat topiknya kebijakan ada, tantangan pasar ada, pengembangan produk sampai high quality, high end itu semua ada di dalam acaranya. Dalam 3 hari rangkaian acara ini ya Pak ya. Betul ya. Dan mudah-mudahan memang bisa berjalan efisien dan ada hasilnya, itu yang diharapkan juga ya. Alhamdulillah kita berharap seperti itu ya, Mbak. Supaya ada hasilnya bermanfaat lah ya, begitu. Oke, ini mungkin kalau kita flashback untuk yang pelaksanaan yang keempat dulu pernah dilaksanakan waktu itu Yogyakarta datang ya Pak ya, jadi bukan tuan rumahnya. Ini mungkin Pak Bambang bisa menginformasikan kalau dulu itu apakah juga forumnya ini sama seperti ini, jadi ada forum business to business juga atau lebih kepada exhibition saja Pak? Jadi SIPFEX pertama, kedua, ketiga, dan 4 itu dilaksanakan mungkin pertama di Surabaya, Bali, kemudian Makassar, Surabaya, dan NTB yang keempat ini. Dan memang dari 4 kali pertemuan ini itu kalau lihat ya jumlah industrinya aja lah, indikasi keberhasilan itu kalau lihat jumlah industrinya aja dulu kan hanya bisa dihitung tangan ya, hanya 8 industri dulu ya. Tapi sejak adanya SIPFEX kita melakukan
bisnis forum dan exhibition ini terus berkembang terus Pak, berkembang sampai sekarang 37 luar biasa kan Pak ya. Perkembangannya itu salah satu indikasi bahwa memang kumpul semua pada seluruh pelaku bisnis rumput laut selalu hadir dalam event-event seperti ini Pak. Dan itu merupakan satu peluang besar untuk bisa mengembangkan industri di kita. Kenyataannya kalau lihat grafik itu selalu bertambah, berarti ya itu merupakan satu indikasi bahwa seabed ini betul-betul bermanfaat untuk peningkatan nilai tambah industri, nilai tambah produk rumput laut. Dan sesuai ya Pak ya, berarti aplikatif juga dengan kebutuhannya saat ini seperti apa, kendala-kendala seperti apa, itu ada solusi kemudian bisa diterapkan gitu. Tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa kendala dari Indonesia sendiri bahwa untuk teknologinya kita masih tertinggal gitu, kemudian untuk hasilnya pengolahannya masih dalam taraf yang sangat basic gitu. Selain itu apakah masih ada kendala yang lain mungkin Pak? Yang jelas kita ini di samping teknologi ya agak sedikit tertinggal, tetapi kita terus berusaha, kita melakukan beberapa fasilitasi beberapa industri kita untuk bisa meningkatkan teknologinya ya di pameran-pameran internasional. Kan ada pameran internasional seperti International Seaweed Symposium, itu juga ada semacam pameran juga, temu bisnis juga ada di situ. Kendala itu memang untuk produk refined kerajinan kita yang masih lemah, kan baru 2 industri saja. Dan pasarnya masih terbatas, Pak. Pasarnya masih terbatas. Padahal kita impor juga refined kerajinan ini cukup besar juga, Mbak. Ternyata untuk macam-macam produk, termasuk susu, buat susu ya, susu kan pakai rumput laut juga, susu ya. Banyak sekali untuk es krim juga. Kemudian banyak lagi untuk aneka-aneka olahan yang PT Forisa itu ya, kan banyak produknya itu, Nutrijel itu masih refined kerajinan impor Pak. Jadi juga. Itu justru dari impor Pak? Dari impor ya, di mix ada impor, tapi di mix dengan produk kita. Produk lokal juga. Karena kan impor mahal ya, mungkin sehingga itu diproduksi banyak. Nah, ini tantangan bagi pengembangan industri kita, tantangan. Bagaimana supaya teknologi ini Indonesia bisa inilah ya maju gitu ya. Maka kita menggandeng UNIDO salah satunya ya. Kita juga supaya ada technical assistant dari UNIDO, terutama ahli-ahli rumput laut yang sudah proven ya, sudah terbukti ya mampu untuk bisa ya meningkatkan itu Pak, teknologi semua yang basic itu. Ya. Basic ya. Nilai tambah. Ya. Sehingga target Ibu memang nanti kalau bisa itu yang diekspor kering itu ya hanya 30% aja harusnya, yang 70% tahulah sendiri gitu ya kalau bisa. Oke, ini kalau dari negara-negara yang berpartisipasi hadir dan juga para pembicara yang dihadirkan itu, kira-kira supaya masyarakat di luar bisa mendapatkan ilmunya juga ke depannya, apakah ada satu kegiatan sosialisasi dari dinas sendiri Pak? Ya, jadi kalau kami tentunya melihat begitu besarnya potensi kita menjadi hampir satu-satunya ya untuk rumput laut tropis ini. Dan masih banyaknya peluang di Jogja kan sangat banyak orang yang cerdas ya, di sini itu banyak cerdas, pinter mengolah. Tentunya kami akan teruskan ini dengan sosialisasi melalui program-program dari Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan teman-teman kabupaten kota. Jadi manfaatkan dulu, tapi mungkin tidak dalam bentuk industri besar dulu, tapi dalam bentuk UKM yang bisa mengolah. Jadi tidak hanya raw material chip saja, tapi bisa diolah menjadi produk kuliner dan bisa masuk ke supermarket ya, pasar-pasar yang besar gitu ya, dinikmati oleh pasar modern, dinikmati oleh semua lapisan masyarakat gitu. Daya jualnya juga meningkat ya. Daya jual, dan nanti yang harus kita tekankan adalah kesehatannya, kecantikan. Memang ada hubungannya antara zat dalam rumput laut dengan keelokan kulit gitu ya. Berarti ini harus menjadi gaya hidup ya Pak ya? Saya kira iya, karena ini produknya di Indonesia itu sudah boleh dikatakan kita merem saja sudah banyak gitu. Tapi kan bangsa kita selalu terlambat. Kalau diberi banyak terlambat, diberi sedikit juga terlambat sama aja gitu. Jadi ya kapan lagi yang Cina, Filipina dan lain sebagainya, yang Filipina kecil saja sudah bisa devisa besar. Kita yang luar biasa masih kecil devisanya. Jogja akan mulai dengan
memberikan terobosan untuk pengolahan itu, tapi tentu dalam tahapan-tahapan ya nanti. Jadi kami akan sosialisasikan. Ini kesempatan untuk para UKM-UKM kita. Ayo bisnis rumput laut dalam bentuk ABCD, diversifikasi misalnya. Itu. Ini teman-teman dari UKM di Yogyakarta yang dilibatkan dalam kegiatan ini banyak, ada, Pak? jelas ya, jelas ada, tapi memang tidak banyak. Nah, harapan kami nanti beberapa itu kita jadikan sebagai narasumber yang bisa untuk mensosialisasikan untuk beberapa kelompok dan bisa akhirnya bersepakat untuk mencoba mulai ya untuk bisnis rumput laut ini. Ada kelompoknya tidak, Pak, yang ada. UKM yang khusus rumput sudah laut ada itu di sini, ya? ada di Wonosari ya. Tapi ya masih sedikit, masih sangat sifatnya pemasar tadi. Ya, ngumpul-ngumpulkan, jual, ngumpul-ngumpulkan, jual. Jadi masih begitu. Masih sederhana sekali ya. Kira-kira mungkin kalau dari teman-teman UKM ini kira-kira ya Pak ya dari dinas sendiri apa yang akan dilakukan ke depannya Pak? Mungkin apakah akan ada pendampingan, ada diklat juga mungkin? Jadi kami punya 400-an lebih UKM binaan dengan 10 UKM yang sudah siap. Nanti kan kita pilih yang sudah siap, sudah punya SNI itu untuk bisa menjadi prime movernya. Gitu ya. Jadi yang kita punya 13 yang sudah bisa ekspor. Yang 400-an lain masih belum punya sertifikasi. Nah, nanti kita pilih yang pengikutnya adalah yang sudah high end ini, sedangkan yang ini nanti juga ada, biarkan nanti berkembang sendiri. Jadi kelompoknya di DIY sendiri sudah ratusan berarti ya Pak ya? Tapi UKM pengolahan perikanan loh ya, bakso dan lain sebagainya, tapi bukan rumput laut. Ya, itu yang nanti kita coba untuk mulai memperkenalkan. Kalau yang rumput laut baru satu. Baru satu itu saja? Itu pun pengepul pemasar. Iya. Mudah-mudahan bisa masuk jadi satu juga yang perikanan tadi juga bisa mengembangkan yang industri rumput laut. Betul, juga. harapan saya seperti itu. Jadi tidak hanya ngolah ikan saja, tapi rumput laut itu juga bisa diolah untuk nilai tambah. Baik, kita masih ada satu segmen lagi Pak Adun dan juga Pak Bambang. Dan untuk Anda saudara jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Perbincangan ini segera kembali sesaat lagi.